Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kain masuk neraka. Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaki mesti diangkat, takut masuk neraka. Maka ikhwan fillah azakumullah, pada Jumat kali ini kita ingatkan satu perkara, satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan kaum muslimin meremehkannya, mengabaikannya dan melupakannya, yaitu ucapan Rasulullah SAW untuk kita jangan menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Rasulullah SAW memerintahkan agar seorang mukmin menaikkan pakaiannya setengah betis. Izarul mu'min ila nisfis saq, fama asfala minal ka'baini fa finnar. Kata Nabi, pakaian seorang mukmin adalah setengah betis, dan apa yang di bawah mata kaki maka dia dalam neraka. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalimat Rasulullah yang ringkas dan mudah dihafal, wama asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki finnar, di dalam neraka. Maka ini adalah ucapan dari seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus untuk ditaati, yang diutus agar kita mengikutinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka jangan bodoh, jangan mengatakan bahwa itu tidak ada dalam Quran. Saya sudah baca min ghilafin ila ghilaf, saya sudah baca dari satu sisi sampai ke sisi lainnya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada larangan isbal, tidak ada larangan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Maka kita katakan sangat banyak dalam Al-Quran yang memerintahkannya. Setiap kalimat ati'ur rasul, taatilah Rasul, berarti itu perintah untuk mentaati ucapan Rasul, wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ucapan Rasul, izarul mu'min ila nisfis saq, pakaian seorang mukmin setengah betis. Dan terus kalau faman aba, kalau dia menolak silahkan di bawahnya, silahkan di bawahnya, silahkan di bawahnya. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan apa yang di bawah mata kaki di dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Rasulullah di dalam hadis lainnya menyatakan, Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak akan mensucikan mereka. Yaitu 3 golongan: al-musbil izarahu, yang menjulurkan pakaiannya; wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian; al-mannan fima a'ta, yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain; wal munfiq sil'atahu bihalafin kadhib, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. 3 golongan ini adalah orang-orang yang mengerikan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama disebut al-musbil izarahu, atau dikatakan sebagai seorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang-orang yang dalam keadaan mengungkit-ungkit pemberiannya yang pernah dia berikan pada orang lain. Bukankah saya pernah memberikan pada kamu demikian-demikian? Bukankah? Dan yang ketiga al-munfiq sil'atahu bihalafin kadhib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Hadis ini memiliki qaid. Hadis yang kedua memiliki ikatan qaid dalam hadis lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat mereka.
Ikhwani fillah azakumullah, ketika mereka beralasan bahwasanya yang dilarang itu kalau memanjangkan pakaian dengan sombong, maka kita harus ingat kaidah para ulama ketika menjadikan yang mutlak dengan muqayyad. Mereka memiliki kaidah bahwa bisa yang mutlak dijadikan sebagai muqayyad jika hadisnya sama dan ancamannya sama. Yani kalau hadisnya berbeda dan ancamannya berbeda, maka tidak bisa dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Ikhwani fillah azakumullah, barangkali kita ingat masalah wudu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian Allah berbicara tentang tayammum. Kalau tidak mendapatkan air maka pakailah dengan sa'i dan tayyiba. Wamsahu biru'usikum wa aydikum titik. Maka kata Allah, ambillah debu dan kemudian usaplah mukamu dan tanganmu. Kalimat tangan tidak disebut dengan ilal marafiq. Apakah bisa kalimat ini dibawa kepada kalimat pertama ketika wudu sampai siku, maka tayamum pun sampai siku? Tidak. Para ulama tidak menyatakan demikian karena ini berbeda. Ini masalah tayammum dan ini masalah wudu, dan juga berbeda pembicaraannya dan konteksnya. Demikian pula hadis tadi. Kalau hadis yang pertama disebutkan dengan jelas oleh Rasulullah SAW dengan mutlak, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki maka dia dalam neraka. Tidak berbicara sombong ataupun tidak sombong, dan ancamannya hanya finnar, yakni diazab dalam neraka. Tetapi ketika yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ancamannya sangat mengerikan. Allah tidak mau mengajak bicara mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Tentunya, kalau adabnya berbeda berarti ini dua hadis yang berbeda. Kalau hadis kedua ada kaidnya. Man jarra thawbahu khuyala'a. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat mereka. Ikhwani fillah azakumullah, maka hadis kedua bisa kita katakan muqayyad dengan hadis ini. Berarti yang tidak akan dilihat oleh Allah, yang tidak akan diajak bicara, yang tidak disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih adalah yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Tetapi secara mutlak dikatakan siapa yang pakaian di bawah mata kaki akan terkena neraka. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ini adalah hadis-hadis sahih dan semuanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang meragukan kesahihannya, maka mestinya kita memahami hadis ini dengan pemahaman salaf. Memahami hadis ini dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tanyakan kepada mereka para sahabat, apakah ada di antara mereka yang menjawab perintah Rasulullah dengan kalimat, ya Rasulullah kalau aku tidak sombong. Apakah ada di antara mereka yang sengaja memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian dia mengatakan kalau saya tidak sombong? Wallahi tidak ada satu riwayat pun dari mereka. Kecuali riwayat dari Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak menyengaja memanjangkannya. Kalau sengaja memanjangkannya, kemudian mengatakan saya tidak sombong, tidak ada satupun. Tetapi riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kita baca apa kalimat dari Abu Bakar? Dia menyatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahad. Ya Rasulullah, pakaianku selalu turun sehingga aku menjaganya dan selalu menjaganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sungguh engkau bukan orang yang melakukannya dengan sombong. Karena tidak sengaja. Tetapi kalau dia sengaja memanjangkan pakaiannya, maka dia telah sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa lebih jauh dari kesombongan daripada sekian para sahabat. Sekian ratus, sekian ribu para sahabat. Tidak ada yang mengatakan begitu padahal mereka lebih jauh dari kesombongan. Tetapi orang yang sekarang, yang imannya lemah, ibadahnya lemah, ilmunya lemah, menyatakan kalau saya tidak sombong. Wallahi, ikhwani fillah azakumullah, benar kata Imam Khattabi. Cukup dikatakan sombong seorang yang sengaja memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian berkata, aku tidak sombong.